Karena kami tahu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan biarlah kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan buah itu boleh dinikmati oleh Tuhan dan sesama dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu saat malam ini. Jadikan hamba saluran berkat, saluran kuasa dan mujizat Tuhan. Karena kami percaya, selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kemenangan, masih ada jalan keluar, masih ada pembalikan keadaan. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya dan siap terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, ini kali yang ketiga saya melayani di tempat ini. Yang pertama sebelum pandemi, yang kedua pas pandemi, waktu itu saya kirim video. Dan yang ketiga ini saya bisa hadir lagi secara onsite, ya, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin berkata begini, bahwa success without successor is failure. Sukses tanpa generasi penerus untuk menyukseskan sebuah kesuksesan adalah sebuah kegagalan. Kenapa Yesus itu disebut pemimpin yang berhasil? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan saya belajar Bapak Ibu mendidik anak-anak rohani saya untuk menjadi successor dan harus lebih hebat daripada bapaknya. Dan saya membawa salah seorang anak rohani saya. Anda akan mendengarkan bagaimana kisah hidupnya berjalan dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan itu bisa mengadakan yang namanya pembalikan keadaan. Itu betul-betul seperti orang membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Dan biarlah lewat kesaksian hidup yang dibagikan, ini boleh menguatkan setiap kita. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya tipe pendeta yang tidak mau terlalu banyak berteori Bapak Ibu. Saya masih ingat almarhum Bapak Evangelis Yusak Cipto selalu berkata, alami, alami. Waktu itu saya masih kecil Bapak Ibu. Saya sering mendengar perkataan itu. Dan semenjak saya menjadi hamba Tuhan 28 tahun yang lalu, saya selalu berkata, dengan Tuhan itu jangan berteori, tapi Anda harus alami Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Amin. Nah, pada saat ini sebelum saya sampaikan firman, biarlah kesaksian ini boleh memberkati setiap kita. Yuk kasih sambutan dan tepuk tangan untuk Bapak Pastor Matthew Irjanto. Monggo, dipersilakan. Beliau ini baru mendarat Bapak Ibu dari Surabaya terbang. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup saya. Tidak ada sesuatu yang instan, saudara-saudara. Setiap apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu pasti ada prosesnya. Pada tahun umur saya 15 tahun, saudara, saya SMP kelas 3. Jadi 14-15 tahun SMP kelas 3, papa saya itu kena stroke kali yang kedua. Sehingga pada saat itu papa saya bilang, kamu sudah nggak usah lanjutin sekolah dulu, kamu libur 1 tahun. Kamu belajar pekerjaan papa di Kalimantan. Nanti kalau sudah mengerti, kamu lanjut sekolah. Jadi sewaktu-waktu papa mati,
kamu bisa lanjutkan pekerjaan papa. Singkat cerita, saya pergi ke Kalimantan setelah lulus SMP, saudara-saudara. Dan saya tidak pernah pulang ke Surabaya. Kenapa, saudara? Karena di dalam prosesnya, saya tidak berhasil di dalam menjalankan usaha orang tua saya, yang pada waktu itu adalah angkutan, truk ya, usaha truk. Papa saya orang Surabaya, mama saya orang Solo. Kebetulan darah saya sedikit banyak ikut mama saya, orang Solo, jadi halus. Berhadapan dengan para supir-supir truk yang keras, mekanik yang keras ini, saya tidak bisa melakukan banyak. Singkat cerita, beberapa tahun, 2 tahun kemudian, perusahaan ini kolaps, saudara. Perusahaan ini kolaps, dan semua truk yang tadinya ada 200 unit, itu habis tinggal bangkai. Papa saya membawa sisa-sisa unit pergi ke Kalimantan Timur, dan saya tinggal di Kalimantan Selatan. Pada waktu itu, papa saya, setiap hubungan saya dengan papa saya nggak baik. Saya dimaki-maki, saya pun kemudian kalau cerita sama orang, iya habis dimaki-maki papa. Ya papamu itu yang aneh, katanya orang. Kamu masih kecil, disuruh ngurusi bisnis yang sedemikian sulit, berhadapan dengan supir. Papamu yang aneh, bukan kamu. Setiap kali ketemu orang selalu kata-kata kurang lebih sama, seperti itu yang disampaikan. Akhirnya timbul di dalam hati saya ini hati yang pembelaan diri, Bapak Ibu. Oh iya, berarti papa aku yang salah. Lawang saya masih kecil kok disuruh ngurusin gini. Kalau gagal ya wajar. Singkat cerita, kepahitan papa saya kepada saya dan saya kepada papa saya ini seperti apa ya, sudah tidak bisa diobati, saudara. Bahkan pada waktu itu kami itu maki-makian, saudara. Saling memaki satu sama lain. Suatu saat saya mengantar om saya menemui seorang hamba Tuhan itu menunjuk saya, kamu harus selesaikan urusanmu dengan papa kamu. Saya tidak pernah sebelumnya menemui hamba Tuhan yang dalam tanda petik bisa karunia kenabian dan profetik seperti ini. Saya bilang, ini kok bisa tahu seperti itu. Saya akhirnya pulang dari Kalimantan untuk minta maaf. Waktu itu papa saya di Solo, saya sudah niatkan hati, saya harus rekonsiliasi dengan orang tua saya. Sampai di Solo, saudara tahu berapa waktu yang saya butuhkan untuk bisa rekonsiliasi dengan ayah saya? 1/2 tahun. Pulang niatnya minta maaf, selesai pulang ke Kalimantan, ternyata 1/2 tahun, saudara. Setiap kali mau minta maaf, setiap kali mau rekonsiliasi selalu tidak bisa. Sampai suatu ketika saya di Solo pergi ke sebuah gereja, kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku lama sekali enggak perpuluhan, lama sekali enggak persembahan. Kalau nanti ada uang masuk di rekening saya persembahkan semuanya untuk Tuhan. Ternyata pada waktu itu ada uang masuk 2 juta rupiah, saudara. Kenapa saya tahu? Karena ada SMS banking dari Bank Mandiri. Masuk 2 juta, ini saya persembahkan untuk Tuhan. Setibanya saya di rumah, saudara, mama saya datang kepada saya dipanggil Sinyo. Nyo, itu tak transfer 2 juta ya, beli ini. Loh, duitnya habis, tak pikir itu dapat dari mana saya tidak tahu. Wah, duitnya dibuat persembahan. Ya, akhirnya enggak apa-apa juga, saudara. Cuman detik itu saya tiba-tiba, itu adalah momentum yang saya bilang ke diri saya, enggak bisa diteruskan. Aku harus selesaikan urusanku dengan orang tuaku. Keesokan harinya, papa saya lagi duduk, karena papa saya stroke, enggak bisa jalan, dia duduk menghadap ke taman. Saya datangi pelan-pelan, maju mundur. Saya rangkul kakinya, saudara. Saya rangkul kakinya, pada saat saya rangkul kakinya, saya erat, saya peluk dengan erat. Air mata saya tidak bisa saya tahan. Saya menangis, saya berteriak. Dan saya tahu saya dilepaskan pada waktu itu. Saya tidak menyangka bahwa orang tua saya juga menangis, saudara. Orang tua saya keras, tiba-tiba menangis dan memegang kepala saya. Sejak saat itu terjadi rekonsiliasi. Singkat cerita, saya kembali ke Kalimantan beberapa minggu kemudian. Saudara tahu, di rumah saya banyak bangkai-bangkai mobil itu sama papa saya dihabiskan semua untuk dijual. Dulu kalau saya nggak punya uang, saudara, itu selalu saya jual beberapa besi bekas ke tempat loak. 1 kilo waktu itu 4.000 rupiah, dapat 100 kilo, dapat 20 kilo. Untuk nyambung hidup, untuk makan. Tapi begitu mobil ini dihabiskan semua, tinggal tanah kosong, tidak ada lagi.
tambang besi di rumah saya. Suatu ketika saya duduk termenung, malam hari tiba-tiba ada orang datang, saudara. Orang ini dari jauh, dari Siantar, dari Medan. Dia datang dengan membawa alat berat di sebuah trailer. Saudara tahu alat berat? Ekskavator tahu? Bego tahu? Tahu ya? Dia datang membawa alat ini dan dia sampaikan ke saya, boleh nggak aku titip parkir di rumahmu? Karena saya ini kerja di kebun karet, kemudian saya dipecat dari kebun karet itu. Saya mendengar di daerah ini, di daerah Batu Licin ini, tempatnya tambang batu bara. Jadi saya bawa alat ini ke sini tanpa tahu saya harus kerja di mana, parkir di mana. Saya bilang, silakan parkirkan. Silakan parkir di rumah saya. Karena rumah saya ada pagar keliling, jadi dia titip parkir di rumah saya. Saudara, pada saat dia titip parkir dia tanya, Bu, ini biaya sewa tempatnya berapa? Jasa parkirnya berapa? Saya bilang nggak usah bayar. Kamu pendatang, aku pun pendatang ya, kita berteman, kamu nggak usah bayar. Akhirnya dia cuci alatnya, dia bersihkan. Dan dia parkirkan saudara, namanya ekskavator itu ada, kita sebutnya itu arm. Ada arm, ada bucket. Nah, kemudian dia begitu dia parkir, dia naikkan bucketnya ke atas seperti ini saudara. Kemudian saya tanya, kenapa namanya Awi, kenapa ya kamu kok parkir dengan cara demikian? Saya ingin menguji apakah sistem hidrolisnya masih bagus. Kalau sistem hidrolisnya bagus, dia sampai kapanpun dia akan tetap berdiri. Tapi kalau karet-karetnya ada yang bocor, dia akan turun dengan sendirinya. Nah berarti saya tahu ada yang harus diganti karet-karetnya. Oh begitu. Tapi saudara tahu, dengan cara parkir yang demikian, orang dari jalan bisa melihat saudara, bahwa di dalam rumah saya itu ada alat berat. Di suatu malam, 2 hari, 3 hari kemudian ada seseorang datang kepada saya. Dia tanya sama saya, itu alat berat kamu sewakan atau enggak? Oh iya saya sewakan Pak. Seorang haji, saya sewakan Pak Haji. Oh gitu, berapa sewanya? Saya enggak tahu. Saya di mana ya saudara? Kamu punya alat kok enggak tahu mau disewakan berapa? Dalam hati saya, bukan alat saya. Saya cepat-cepat telepon yang punya alat saudara. Saya ngomongnya begini sama hajinya, saya telepon papaku dulu ya, padahal bukan papaku. Saya telepon, kok itu mau disewakan berapa? Dia bilang begini saudara, kalau di kebun itu 65 juta dapatnya. Nah jadi ya kurang lebih sama aja, gak apa-apa. Oh siap, baik kok. Saya tutup telepon, saya kembali datang ke orang yang datang ke rumah saya itu, saya bilang, Pak, Bapak mau sewa harga berapa? Karena alat ini kerja di kebun. Tidak pernah kami kerja di tambang. Jadi berapa yang Bapak sewa, ya itu nanti saya pikirkan. Aslinya nggak tahu saudara, pasarannya berapa nggak tahu. Dia bilang begini, kamu nggak usah hitung jam-jamannya, saya sewa 95 juta. Saya terkesima saudara. Sebentar, tadi saya pastikan lagi, itu betul nggak itu 65 juta itu yang tadi itu? Ternyata betul saudara. Hari saya bilang begini, wah ini kalau sampai besok orangnya datang, maksudnya nggak kita clearkan malam hari ini, kalau yang punya alat datang nggak jadi untung saudara. Saya bilang begini, malam ini kalau Bapak punya uang, uangnya ada malam ini, alatnya saya kirim malam ini. Ada, dia ambilkan dari mobil itu satu kardus, ada yang pecahan 50.000, ada pecahan 100.000 saudara. Saya hitung saudara, uangnya itu Enggak saya hitung satu-satu saudara, saya hitung geboknya aja, 50, yang 5 juta, 10 juta. Dalam hati saya, ya rugi-rugi 500.000 enggak apa-apa, untungnya 30 juta dalam hati saya. Yang penting enggak ketahuan sama orangnya. Nah, singkat cerita besok paginya, malam itu alat berangkat, besok paginya yang punya alat datang. Yang punya alat datang loh alatku mana? Kok sudah enggak ada? Dia bilang, loh sudah disewa kok. Loh kontraknya gimana? Ini perjanjiannya, cuma selembar kertas saudara. Ini perjanjiannya dan ini uangnya. Dia kaget saudara. Loh belum kerja kok sudah dibayar. Loh emangnya kalau di tempat lain bagaimana kok? Kalau di kebun biasanya saya kerja dulu 1 bulan. Kemudian masukkan invoice atau surat tagihan. Kemudian mundur lagi 1 bulan. Kalau hoki dibayar, kalau enggak hoki mundur 1 bulan. Bisa 3 bulan. Lah ini kok belum kerja sudah dibayar. Saya bilang, saya enggak tahu mungkin sistemnya di tambang seperti ini. Singkat cerita dia begitu bahagia luar biasa saudara. Sampai dia telepon ke teman-temannya saudara. Dia telepon teman-temannya itu pakai bahasa Mandarin yang saya tidak tahu apa artinya.
Tetapi yang saya tahu beberapa hari kemudian itu ada 1 orang bawa 2 alat. Ada 2 orang membawa 3 alat. Jadi rupanya orang ini 1 orang punya 1 alat disewakan. Total itu 25 unit alat, saudara. Datang ke rumah saya. Dan hari itu tiba-tiba dari tidak punya apa-apa, dalam bulan itu bisa jadi perusahaan sewa alat berat, saudara. Dan perusahaan sewa alat berat yang terbaik, saudara. Kenapa terbaik? Ada satu perusahaan besar asal Bandung, saudara. Persewaan alat berat, ada taksi juga, ada travel. Waktu itu saingan kami di sana. Mau sewa itu ribet, saudara. Pakai kontrak ini, kalau kita enggak bawa duit enggak, bawa oke, saya bawa duit enggak. Itu pertanyaannya cuma itu, saudara. Dan setiap ada kerusakan, saya ditelepon orang, rusak alatnya. Walaupun itu jam 12 malam, orang-orang ini dedikasinya tinggi. Karena alatnya sendiri, saudara. 1 orang punya 1 alat, 1 orang punya 2 alat kan. Koh itu rusak alatnya koh. Oh iya. Dia ketok-ketok toko spare part. Minta ini, alat ini, minta oli, minta ini. Wah, jam 12 malam pun toko spare part diketok, saudara. Saking berdedikasinya. Sehingga terkenalnya begini. Wah, ini perusahaannya si Matthew ini dahsyat luar biasa. Punya pegawai orang Cina semua. Orang Chinese semua. Tengah malam pun diperbaiki. Padahal itu yang bosnya, saudara. Ini maklarnya, saudara. Dan itu bertahan begitu lama, saudara. Singkat cerita saya tidak, sejak hari itu sampai hari ini banyak hal. Tuhan angkat, tidak hanya di situ, saudara. Dari situ nanti Tuhan angkat, Tuhan pertemukan dengan orang, Tuhan pertemukan dengan partner baru, Tuhan bukakan jalan. Sampai hari ini kami mengelola 7 tambang batu bara yang berbeda di seluruh Kalsel, saudara. Saya tidak bersekolah, saudara. Saya tidak melanjutkan setelah SMP, saya tidak bersekolah. Saya tidak tamat SMA, saudara. Saya tidak punya, kalau saudara tahu saya memiliki penyakit di tubuh saya, kekurangan. Tapi itu tidak membatasi cara Tuhan untuk memakai kita. Bukan hanya saya berbicara mengenai berkat, saudara. Kita ini dipersiapkan untuk melakukan satu tugas yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, saudara. Yang menjadi batasan, yang menjadi pembatas dan penghalang kita untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Itu kadang pikiran kita tidak percaya, saudara. Dan ini saya berharap kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Bahwa Tuhan bisa pakai orang dengan background yang nol, saudara. Yang tidak punya apa-apa. Tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan mampu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kesaksian tadi. Katakan bersama-sama, saya juga mau ngalami. Ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, salah satu yang menjadi isu bukan cuma secara nasional, tetapi secara global, yaitu masalah apa? Ekonomi, keuangan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan harus gulung tikar, banyak karyawan-karyawan harus di PHK, dan banyak negara harus mengalami kondisi krisis yang sangat mengerikan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa itu berdiri. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir semua memang akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu saya berdoa untuk mempersiapkan firman di tempat ini, saya tiba-tiba mendapatkan firman ini. Dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Baik yang ikuti secara on-site maupun yang ikuti secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Justru seringkali kalau Anda mau lihat bintang, itu Anda harus berada di dalam malam yang sangat gelap. Baru cahaya bintang itu bisa terlihat dengan begitu terang. Hal yang sama terjadi, justru di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat gelap ini, disitulah terang Kristus akan bersinar secara dahsyat dan luar biasa di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Nah, kalau Anda senang dengan tema khotbah saya kali ini yaitu Key of Abundance.
bicara tentang kelimpahan di tengah-tengah krisis, itu seperti satu nada yang berbeda daripada nada yang sering kali kita dengar hari-hari ini. Orang hari ini sering kali berkata susah, stres, ya. Saya masih ingat kalau kereta api zaman dulu itu bunyinya begitu Bapak Ibu. Sulit, sulit, susah, susah, susah. Ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan. Ya. Bunyinya sulit, sulit, susah, susah. Ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan. Itu karena krisis. Orang mengalami kesulitan, susah, tidak bisa belanja. Tapi saya rindu Anda punya nada yang berbeda yang keluar dari hidup Anda. Seperti kereta api modern. Bunyinya lain katanya begini. Duit, 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 sukses, sukses, jajano, 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 jajano. Amin. Bunyinya gimana? Duit, 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 sukses, sukses, jajano, 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 jajano. Siapa yang rindu seperti itu? Kira-kira Tuhan bisa enggak di tengah-tengah kondisi kayak begini? Yuk kita lihat. Sebagai dasar firman Tuhan di Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar ucapan bahagia yang diajarkan Yesus, itu merupakan fondasi bagi iman percaya kita. Para ahli perjanjian baru sepakat dengan apa yang saya katakan. Bahwa ucapan bahagia yang diajarkan Yesus dari Matius 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12 itu merupakan apa? Fondasi bagi apa? Iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Fondasi itu memang tidak kelihatan. Tetapi menjadi sangat penting bagi bangunan. Kalau Anda tahu, bangunan tertinggi di dunia saat ini namanya Burj Khalifa. Siapa yang pernah ke Dubai dan naik ke Burj Khalifa? Coba angkat tangan. Saya cukup sering ke Dubai, Bapak Ibu. Dan ketinggian Burj Khalifa itu 828 meter. Itu merupakan bangunan yang tertinggi dan megah sekali, Bapak Ibu. Saudara tahu, untuk membuat bangunan ini begitu tinggi dan megah dan mewah, menurut Anda hal yang harus diperhatikan pertama itu apanya? Fondasinya. Apa yang terjadi kalau bangunan ini begitu tinggi, tapi fondasinya tidak kuat? Pasti apa? Roboh, Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya mau dibawa lebih tinggi sama Tuhan, lebih kuat, lebih dahsyat. Satu hal yang harus Anda perhatikan yaitu apa? Fondasi imanmu. Nah, salah satu fondasi iman yang mau kita pelajari bersama-sama saat ini yaitu di Matius 5 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, menarik sekali kata bahagia di sini Bapak Ibu memakai kata makarios. Katakan bersama-sama, makarios, bukan makaroni. Kalau makaroni berarti Anda lagi lapar Bapak Ibu ya. Nah, makarios itu punya minimal 4 pengertian penting. Sehingga begitu Anda ngerti pengertian makarios, Anda bisa mengalami, saudara. Yang pertama, makarios itu artinya beruntung. Orang Chinese bilang apa? Hoki. Beruntung.
Orang Chinese bilang begini, orang pinter itu kalahnya sama orang apa? Hoki. Orang beruntung. Saudara. Kalau orang beruntung ini enak saudara. Saya punya anak rohani Bapak Ibu. Satu ketika pelayanan bersama-sama pas di meja makan. Saya bilang kamu pimpin doa makan. Dia pimpin doa makan. Waktu dia pimpin doa makan saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Aku mau kasih dia berkat. Berkat yang tidak pernah terduga-duga. Selesai dia doa makan, saya bilang, Koh siap-siap ya. Kamu akan dikasih Tuhan berkat yang tak terduga-duga. Loh Pak Herman, apa berkatnya? Hei, aku dewe ya gak ngerti. Namanya tak terduga-duga. Oh gitu ya? Ya wis. Short story, beberapa bulan kemudian, orang ini telepon saya. Puji Tuhan Pak Herman. Melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Batinku wis get diyen. Ya, dari dulu ya. Cuman saya tanya, ada apa? Puji Tuhan Pak. Ternyata Bapak Ibu, dia itu nabung di salah satu bank. Jumlahnya tidak banyak. Tapi tiba-tiba dia dapat apa? Hadiah utama. Yaitu apa? Mobil Alphard, saudara. Alphard Allah peduli. Ya, tahu, cocok. Jadi kalau Anda naik Alphard, Allah peduli, gitu kan ya. Wah, dia happy, saudara. Anak rohani saya yang lain juga sama. Dia nabung di salah satu bank, tiba-tiba jumlahnya juga enggak banyak, dapat Mercedes-Benz. Ini namanya orang apa saudara? Hoki, orang beruntung. Dan makarios itu artinya apa? Beruntung. Jadi berbahagia itu artinya yang pertama apa? Beruntung. Katakan, saya orang beruntung. Sekalipun namamu bukan Pak Untung saudara. Tapi Anda beruntung. Yang kedua, makarios artinya diberkati. Bless. Udah beruntung, diberkati pula. Yang ketiga, makarios artinya happy, bahagia. Dan yang luar biasa yang keempat yaitu, makarios ini adalah satu kebahagiaan yang tertinggi. Bahagia tingkat dewa. Sifatnya divine, ilahi. Satu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita. Tetapi kebahagiaan yang bersumber dari apa yang ada di dalam kita. Amin. Nah pertanyaannya, siapa orang-orang yang beruntung? Siapa orang-orang yang berbahagia? Siapa orang-orang yang diberkati dan menikmati kebahagiaan yang ilahi ini? Alkitab berkata begini, berbahagialah, beruntunglah, diberkatilah orang yang apa? Murah hati. Jadi poin saya yang pertama bahwa kemurahan hati itu membuat hidup kita berbahagia. Sekali lagi, kemurahan hati itu membuat hidup kita berbahagia. Jadi kalau Anda mau menikmati keberuntungan, keberkatan, kebahagiaan, jadilah orang yang murah hati. Dan itu merupakan fondasi bagi iman percaya kita. Kalau fondasimu kuat, Tuhan bisa bawa engkau makin tinggi, makin dahsyat, makin luar biasa, makin berdampak, saudara. Cuman sayang ya, banyak orang kepinginnya instan, kepinginnya terbang tinggi, hebat, dahsyat, tapi fondasinya tidak diperhatikan. Makanya seringkali jadi batu sandungan Bapak Ibu. Dalam perjalanan iman di tengah-tengah jalan gugur. Kenapa? Fondasinya tidak kuat Bapak Ibu. Nah, orang Cina punya pepatah tentang kebahagiaan. Dikatakan begini, kalau Anda mau bahagia 1 jam, gimana caranya? Pepatah mengatakan, tidurlah. Makanya kalau orang lagi kesakitan Bapak Ibu,
orang itu dikasih obat tidur supaya melupakan kesakitannya. Kalau mau bahagia 1 jam gimana? Tidur. Karena kalau orang tidur lupa kalau punya hutang, Bapak Ibu. Betul ya? Kalau orang tidur lupa kalau lagi patah hati, ya kan? Tapi kita kan enggak mungkin tidur sebulan gitu kan, enggak mungkin. Atau setahun gitu ya, itu koma namanya. Nah, pepatah mengatakan tingkatan yang kedua, kalau mau bahagia sehari gimana? Pergilah memancing. Ya, karena kalau orang sudah mancing, itu kan hobi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah mancing, lupa waktu. Berangkat Kamis, pulang Sabtu, Bapak Ibu. Ya, ada pendeta juga yang saya tahu hobinya mancing. Sampai satu ketika dicari sama jemaatnya. Pendeta bilang, saya lagi mancing. Iya Pak, persoalannya ini hari Minggu, ibadah. Sampai lupa ibadah Bapak Ibu. Ya. Kalau mau bahagia sehari gimana? Lakukan hobi Anda. Khususnya ini ya, bagi ibu-ibu. Kalau mau bahagia sehari, pergilah shopping. Pasti bahagia sekali. Apalagi bapak-bapak berkata, Mam, no limit, all you can buy. Wow. Saya kasih tahu ya, kalau ada orang yang berkata wanita itu makhluk lemah, Anda salah besar. Siapa yang ngomong wanita makhluk lemah? Coba angkat tangan. Tak kasih tahu. Anda salah besar. Wanita itu perkasanya luar biasa. Apalagi kalau di mall. Itu dari mall buka. Sekalipun pandemi, sekalipun harus jaga jarak. Sampai mall tutup. Dari nyanyian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya itu bisa kuat loh. Tapi coba bapak-bapak, baru jalan 15 menit, Ma, kakiku kok pegel ya, capek. Bapak-bapak maunya kalau di mall lebih cepat, lebih baik. Tapi ibu-ibu berkata, no, lanjutkan. Ya. Makanya jangan heran, di mall itu kenapa sih banyak kafe? Untuk siapa kafe itu? Ya untuk bapak-bapak, ibu-ibunya, wah, dia menjarah, saudara. Ya. Jadi kalau mau bahagia sehari gimana? Shopping. Yang ketiga, kalau mau bahagia 1 bulan, pepatah mengatakan menikahlah. Jadi yang belum menikah, menikahlah. Supaya bahagia sebulan. Kenapa? Karena setelah menikah ada masa bulan madu. Ingat istilahnya saja bulan madu. Tidak pernah ada istilah tahun madu. Tidak ada. Istilahnya bulan madu. Itu artinya cuman hitungan bulan. Habis bulannya tinggal Ayo, Bu. Ditanya nyaut kenapa? Bu, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada racun. Ibu-ibu pilih di madu atau di racun? Memang ada sesi khusus tentang pernikahan, ya saya tidak akan bahas. Tapi kalau mau bahagia tingkatan selanjutnya bahagia 1 tahun. Gimana caranya? Jadilah orang kaya, Pak, Bu. Pepatah mengatakan demikian. Kenapa? Karena orang kaya itu enak loh. Bisa kemana saja. Betul? Bisa tidur di mana saja. Bisa naik apa saja. Bisa makan apa saja. Termasuk siapa saja. Orang kaya kok. Nah,
cerita tentang Dubai Bapak Ibu ya. Kebetulan kalau saya ke Israel, ya kayak terakhir kemarin pas pandemi itu, pas saya di Israel Bapak Ibu. Tahun yang lalu persis. Di Dubai itu kan semua yang ada di situ. Tertinggi, terbesar, termahal. Kitanya terkejut. Kenapa membayari Bapak Ibu? Nah, sampai satu ketika begini. Saya ini lagi keliling di Mall of Dubai, MOD. Lagi keliling, saya lihat di main hall-nya itu ada pameran. Nah, biasanya saya ke sana itu pameran banyak. Biasanya tapi mobil-mobil mewah dan segala macam gitu ya. Nah, kali itu saya lihat loh, kok pameran tapi barangnya kok enggak banyak gitu. Tapi penjaganya banyak Bapak Ibu. Kepo. Saya kepingin tahu, saya dekati, apa itu? Saya makin dekat, akhirnya saya lihat. Ternyata pameran tas. Tasnya ibu-ibu itu loh. Tapi kenapa penjaganya banyak? Karena ada embel-embel begini. Tas termahal di dunia. Guinness Book of the Record. Bapak Ibu tahu harganya? Ini kurs saat itu loh ya. Sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Hanya 35 miliar. Tas. Ini ibu-ibu bawa dijambret orang, rumah 12 hilang. Betul Pak? Pertanyaannya, ada enggak yang beli? Ada apa enggak? Ngantri loh itu. Itu kalau dibelikan siomay Bandung, mabuk 12 kecamatan sudah. Yang beli siapa? Orang kaya. Di Dubai juga ada hotel termahal di dunia. Satu malam, Nopetiau. Tidur di sana itu 200 juta Bapak. Semuanya gold plated. Kalau kita showing room pasti apalagi kita orang Indonesia diikutin. Kenapa? Takut ada yang pengangkatan. Anda tidur di situ, bangun tidur, Avanzamu hilang 1. 2 hari, Innovamu hilang 1. 10 hari kamu yang hilang. Ya, pertanyaannya ada enggak yang tidur di situ? Banyak Bapak Ibu. Siapa? Orang kaya. Enak jadi orang kaya? Enak, tapi ingat. Alkitab bilang umur manusia berapa? 70 sampai 80 tahun. Jadi masih hitungan tahun. Apa ada di sini? Umurnya berapa? 2250. Itu umur apa nomor togel? Bapak Ibu Saudara, pepatah mengatakan tingkatan yang tertinggi. Kalau mau bahagia untuk selamanya, gimana caranya? Pepatah mengatakan, jadilah berkat bagi orang lain. Tolonglah orang lain. Maka Anda akan berbahagia. Bukan cuma 1 jam, bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 bulan, bukan cuma 1 tahun. Tapi Anda akan bahagia untuk selamanya. Amin. Dan Alkitab juga mengatakan berbahagialah orang yang murah hati. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan kebahagiaan orang yang murah hati adalah kebahagiaan yang sifatnya ilahi. Maka pepatah ini sejalan dengan firman. Kalau Anda mau bahagia untuk selamanya, jadilah berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Poin yang kedua, Alkitab tadi berkata,
Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Maka poin yang kedua saya mau katakan begini, bahwa kemurahan hati itu seperti lingkaran. Katakan seperti lingkaran. Yang nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Yuk baca ayatnya. Di Amsal 11 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kemurahan hati itu seperti lingkaran Bapak Ibu. Yang nantinya akan kembali kepada diri sendiri. Karena Alkitab mengatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam penerapan yang lebih luas, ayat ini bisa berkata begini. Perusahaan yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Ya perusahaan itu sendiri. Bahkan pelayanan yang murah hati, gereja yang murah hati, berbuat baik kepada siapa? Kepada perusahaan itu sendiri, kepada pelayanan itu sendiri, bahkan kepada gereja itu sendiri. Jadi sangatlah keliru kalau Anda bermurah hati, Anda berpikir Anda menolong orang lain. Itu salah sebenarnya. Karena sebenarnya waktu Anda bermurah hati, Anda sedang menolong siapa? Diri Anda sendiri. Karena itu seperti apa? Lingkaran. Coba saya minta WL yang laki tadi bisa maju ke depan. Siapa namanya itu? Siapa? Dennis. Bisa maju ke depan. Saya mau kasih peragaan. Ya. Oke. Sini. Kamu pernah nari ya? Tidak pernah ya? Oh, karena itu saya tidak suruh nari kok. Nah, ya. Oke. Sekarang kamu bisa enggak jalan dari sini membentuk lingkaran ke sana? Membentuk lingkaran, ya. Oke, startnya dari tengah dulu. Oke, ya. Sekarang jalan membentuk lingkaran. Lingkaran ya. Oke. Oke. Oke, ya. Oke. Oke, stop. Ah, pinter berarti. Iya. Coba diulang. Oke, ya. Oke, ya pinter. Oke, coba diulang. Oke. Iya pinter ya. Oke, coba ulang. Stop. Oke. Perhatikan ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Pernah enggak waktu Anda berbuat baik, nolong orang, berkatin orang, doain orang, terus tiba-tiba orang itu berbuat jahat kepada Anda? Kalau dalam bahasa Jawanya, ya, wis ditolong malah mentung. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesianya, dikasih air susu, balesnya air aki. Kenapa? Lebih cepat mati. Sehingga kita menjadi trauma, saudara. Sehingga kita berkata gini, kalau tahu begini, saya enggak mau lagi nolong orang lain. Enggak mau lagi ngelayanin orang lain. Enggak mau lagi saya mendoain orang lain. Enggak mau lagi saya berkatin orang lain. Percuma. Tahu diri orang itu. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Coba angkat tangan. Oh beberapa. Tak kasih tahu ya. Pepatah Cina mengatakan orang baik itu harus siap-siap disakiti. Berarti kalau Anda tidak pernah disakiti, maaf Anda bukan orang baik. Loh iya loh. Nah dari pelajaran ini Bapak Ibu, saya akhirnya ngerti Galatia
6 ayat yang ke-9. Berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dengan sebuah syarat. Jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan firman ini. Artinya, Anda sudah berbuat baik, tapi bisa enggak Anda enggak menuai? Bisa. Kenapa? Karena Anda menjadi lemah. Kapan Anda lemah? Perhatikan. Anda lemah waktu Anda berhenti berbuat baik. Waktu Anda berhenti ya berbuat baik, saya kasih tahu yang rugi siapa? Bukan orang lain, saudara. Tapi yang rugi dirimu sendiri karena kebaikan itu datang kembali kepada Anda. Artinya begini, kalau Anda berbuat baik, sudah nolong orang, berkatin orang, doain orang, layanin orang. Tapi justru Anda disakiti, saya kasih tahu, jangan pernah berhenti. Apa yang harus dilakukan? Jalan terus. Disakiti lagi, jalan terus. Disakiti lagi, jalan terus. Disakiti lagi, jalan terus. Sampai nanti Anda akan menuai. Karena Anda tidak pernah menjadi lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda paham pengertian ini? Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Thank you. Rockefeller, kalau Anda pernah pergi ke New York, ini orang kaya dan sangat berpengaruh bahkan sampai hari ini. Keturunannya menentukan status daripada presiden yang ada di Amerika, Bapak Ibu. Ya, saya bisa cerita banyak tentang hal itu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ini orang kaya yang tidak bahagia. Sulit tidur. Dan dokter memvonis dia umur 55 tahun bahwa hidupnya tidak akan lama lagi karena kanker usus. Jadi bayangin saudara, ini orang sangat kaya, tidak bahagia saudara. Jadi kekayaan itu tidak pernah jamin kebahagiaan. Pak kalau gitu saya miskin, lah sugih nggak bahagia apalagi miskin Bapak Ibu. Ya. Dan dia sulit tidur. Jadi kalau Anda baca di kitab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara, ternyata salah satu penyakitnya orang kaya itu susah tidur. Jadi kalau Anda gampang tidur, mohon maaf. Apalagi waktu di gereja Anda tidur. Waktu ibadah. Itu ada loh Bapak Ibu. Saya sudah khotbah semangat teriak-teriak. Orang duduk paling depan. Bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Tidur sambil ngorok. Sudah. Saya deketin, saya teriak di depan dia. Dia malah tenang tidurnya. Sudah. Bangun pun kagak. Sudah. Wah saya bilang, oh ini kalau bahasa Jawa bilang, oh balungan kiri. Ini. Ya. Rockefeller akhirnya mengubah pola hidupnya. Dia jadi orang yang suka menolong orang miskin, menolong kaum papa, dan akhirnya dia terkenal sebagai seorang filantropi dan dermawan yang sangat terkenal. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu umur 55 tahun, dia divonis dokter hidupnya tidak lama. Sejarah mencatat, dia justru mati umur berapa? 98 tahun. Waktu dia berbuat baik nolong orang lain, itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau Anda pergi ke New York hari ini ada Rockefeller Center di pusat kota New York, saudara. Dan itu menjadi ikon kota New York sampai hari ini. Olehnya yuk Bapak Ibu belajar jadi orang yang murah hati. Waktu saya bicara kemurahan hati, saya tidak hanya bicara kita masalah duit. Tidak saudara. Kita bisa tunjukkan kemurahan hati kita lewat berbagai aspek dalam kehidupan ini. Tahukah Anda bahwa di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi ini saudara, banyak orang mengalami kesepian. Sampai di Jepang, ada menteri yang ngurusi bagian kesepian. Benar itu, Anda bisa lihat itu. Di kabinetnya itu ada
menteri yang ngurusi bagian kesepian. Karena banyak orang itu mati karena kesepian. Bahkan jumlahnya itu hampir sama dengan yang mati karena COVID di Jepang. Ada bisa menelpon temanmu, memberikan semangat, menunjukkan kepedulian Anda. Itu bentuk kemurahan hatimu loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Nanti saya akan cerita sebagai kesimpulan daripada khotbah saya. Bagaimana waktu kita tunjukkan kemurahan hati, itu benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, saya pelajari bahwa di Lukas 6 ayat yang ke-36, Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Poin yang ketiga, kemurahan hati itu menunjukkan siapa kita, identitas diri kita. Bahwa kita ini adalah anak dari Tuhan. Ada istilah like father, like son. Sebagaimana Bapak, demikian juga anak. Bapak kita itu murah hati. Alkitab berkata, saking murah hatinya, Dia berikan hujan. Bukan cuma bagi orang benar, tapi bagi orang berdosa pun Dia berikan hujan. Kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, bahkan maaf ya, kita bangga, kita ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi kalau kita kikir, pertanyaannya, kita ini anaknya siapa? Anak Tuhan yang sejati ditunjukkan lewat karakter. Salah satu karakter yang paling menonjol, yang harusnya ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa? Kemurahan hati kita. Pertanyaannya gini, kalau Bapak murah hati, terus kitanya ini kikir, menurut Bapak Ibu Saudara, tolong jawab. Kalau orang kikir itu tempatnya di sorga atau di neraka ya? Mau jawab takut kan? Kenapa? Nyumpai diri sendiri. Coba dilihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. Tolong ditampilkan ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. Tiba-tiba saya diingatkan ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Yang pertama, orang cabul. Yang kedua, penyembah berhala. Yang ketiga, berzina. 4, banci. 5, pemburit. 6, yang ketujuh, bisa lebih keras yang ketujuh. Yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Yuk baca kalimat selanjutnya dengan lebih keras. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dapat bagian di mana itu? Tempatnya di mana? Di neraka. Satu grup sama benches. Satu grup. Dan ini pengalaman ya Bapak Ibu Saudara. Selama 28 tahun saya melayani Tuhan. Saya perhatikan ini. Ada 4 kelompok yang paling kikir di gereja. Siap untuk mendengar apa enggak? Yang pertama, pemain musik sama tim praise and worship. WL, singer. Kenapa? Gak pernah persembahan. Itu di tempat lain loh.
Di sini mah lebih parah. Nyanyi. Ayo, kita berikan persembahan, kasih kunci F. Yo. Ya, begitu besar kasih Allah pada kita. Ya kan? Kalau zaman dulu kan persembahan dijalankan tuh. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, persembahan jalan. Begitu ada di depan dia, pura-pura tutup mata. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan, kan yang jalanin persembahan kan capek, sudah nungguin kayak tukang pajak gitu kan. Pertanyaannya gini, kalau pemusik kikir, kalau WL kikir, singer kikir masuk? Kenapa diem? Golongan kedua, yang paling kikir tahu enggak? Siapa? Yang jalanin kolekte. Penarik kolekte. Seringkali cuman jalanin doang. Kagak persembahan. Malah bikin gosip sih, Taci itu rumahnya gede, mobilnya Alphard, persembahan goceng. Dia persembahan? Enggak. Aduh. Yang ketiga, yang paling kikir Anda tahu? Tuh loh majelis-majelisnya itu loh. Makanya seringkali majelis dibilang manusia jelmaan iblis. Yang bikin kisruh kan di gereja itu sudah. Komplain banyak, nyumbang kagak. Gitu. Dan yang paling terakhir, yang paling kikir tahu? Pendetone dewi. Kenapa? Karena pendetanya tidak pernah persembahan, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberiku yang terbaik. Asik, persembahan masuk. Dia sendiri kagak persembahan. Saya waktu pelayanan itu di Kalimantan Timur, ada satu daerah namanya Pasir. Saya khotbah di situ Bapak Ibu. Ulang tahun gereja ke-35. Saya khotbah di situ tentang hati yang memberi. Waktu saya selesai khotbah Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa hati-hati ya, kalau pendeta kikir, Alkitab berkata, orang kikir termasuk pendeta kikir masuk neraka. Begitu saya selesai khotbah, gembala sidangnya nangis Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih tahu, membuat gembala sidang mengeluarkan air mata itu lebih sukar daripada mengeluarkan air dari gunung batu, Bapak Ibu. Benar itu. Waduh, tapi ini nangis. Jadi saya serahkan mic-nya. Saya bertobat karena hari ini saya ditegur firman Tuhan lewat Bapak Herman. Karena selama saya jadi gembala sidang, saya tidak pernah persembahan. Saya kaget Bapak Ibu. Hah? Tapi dasar pendeta, pintar ngomong. Karena ulang tahun gereja kan banyak teman-teman gembala. Itu satu gedung itu gembala semua. Saudara. Di luar baru jemaat. Tapi saya percaya yang melakukan ini bukan cuma saya, tapi rekan-rekan sekalian. Aduh. Dasar pendeta pintar ngomong lu. Pertanyaannya gini, kalau pendetanya kikir masuk neraka atau masuk surga? Hah? Baca tuh Alkitab. Makanya ya nanti nih ya, setan tuh bisa kena serangan jantung lu di neraka. Kenapa? Kaget. Syok setan. Setan jalan-jalan di neraka. Dilihat, ini kan yang niup shofar. Di AUC Bandung nih. Lu ngapain di sini? Iya, saya tidak pernah persembahan.
Setannya gregetan gitu. Setan jalan-jalan lagi. Dilihat, lah kamu yang WL, kamu ngapain di sini? Iya kan satu tim. Setan bilang, gua kira lu memuji Tuhan, ternyata hoping. Yang bagian shock, waktu setan jalan-jalan dilihat, gembalanya juga di sini. Lu ngapain? Sama. Gembala yang baik selalu berada di mana domba-dombanya berada. Pak, Bu, belajar. Kemurahan hati itu menunjukkan identitas diri. Amin. Orang Kristen itu harus terkenal dengan apa? Kemurahan hatinya. Nah, saya kasih contoh di Alkitab dan kita akan selesai dengan ini ya. Yuk kita lihat dalam firman Tuhan. Orang yang murah hati itu luar biasa Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia, perhatikan apa? Makan. Perhatikan ini. Ada seorang perempuan kaya yang kita tidak pernah tahu siapa namanya. Dia punya satu kebiasaan ngundang Elisa untuk makan. Jadi sudah dari sononya, bahwa pendeta itu selalu diajak makan Bapak Ibu. Makanya seringkali bentuk tubuhnya tak pernah jelas pendeta itu Bapak Ibu ya. Karena selalu diajak makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk apa? Makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ini adalah seorang abdi Allah yang kudus. Perhatikan ini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perhatikan, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Perhatikan di sini dulu. Perempuan ini punya inisiatif. Yuk, kita ini bukan cuma ngasih Elisa makan, kita kasih apa? Tempat satu kamar khusus untuk apabila dia datang bisa nginep di tempat kita. Ini yang saya lakukan di rumah saya Bapak Ibu. Saya punya satu kamar khusus yang saya khususkan untuk hamba Tuhan. Saya lengkapi segala sesuatunya. Silakan mau tidur di sana silakan. Perhatikan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia tunjukkan kemurahan hati dengan cara yang sederhana. Apa yang terjadi? Perhatikan. Ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dalam bahasa Inggrisnya bagus. You have gone far beyond the call of duty in taking care of us. What can we do for you? Satu statement yang luar biasa. Kamu ini sudah repot banget. Melampaui tugas yang ada. Kamu sudah lebih jauh melakukan itu. Kalau istilahnya do an extra mile. Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawabnya, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, aku ini tidak mempunyai anak. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini.
Dengan kata lain, jangan di PHP. Ayat 17, baca sama-sama. 2, 3. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, perempuan yang kaya ini tidak punya anak, tidak punya generasi penerus. Anda bisa bayangkan, untuk siapa kekayaannya. Tapi waktu dia tunjukkan kemurahan hati kepada Elisa, Elisa menyampaikan satu pesan yang luar biasa. Tahun depan, kamu akan punya anak. Sekalipun suamimu sudah tua, giginya tinggal, tapi aku akan kasih anak. Dan akhirnya apa? Terjadi Bapak Ibu. Berkat yang pertama, dari orang yang murah hati, apa yang diharapkan jadi kenyataan. Dia punya anak, punya generasi penerus. Amin. Dan tahukah Anda, dalam pelajaran perjanjian lama, siapa anak ini? Para ahli mengatakan bahwa anak dari perempuan Sunam ini adalah seorang nabi kecil yang bernama Habakuk, Bapak Ibu. Tahukah Anda, orang yang murah hati itu bahkan bisa melahirkan history maker. Apa jadinya kalau perempuan Sunam ini dia abai, dia tidak peduli dengan Elisa. Mau makan ya terserah, mau tidur ya di mana ya terserah, urusannya sendiri-sendiri. Maka Habakuk tidak pernah lahir dari dan lewat hidupnya. Kalau Anda rindu perkara besar lahir dari hidupmu, di dalam hidupmu, jadilah orang yang murah hati Bapak Ibu. Bahkan nanti anak ini sempat meninggal Bapak Ibu. Saya tidak baca ya, nanti Anda baca setelahnya. Mujizat terjadi. Anak yang meninggal ini dibangkitkan Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Di 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali katanya. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab perhatikan, Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini berapa tahun? 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin berapa tahun? 7 tahun. Saudara lihat, perempuan ini tadi punya satu kebiasaan, yaitu setiap kali Elisa datang, diajak apa tadi? Makan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, orang diajak makan tuh tujuannya untuk apa sih? Yang paling gampang, supaya tidak kelaparan. Betul apa enggak? Orang diajak makan itu supaya jangan lapar. Alkitab tadi berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Dirinya sendiri. Perhatikan, satu momen kemudian. Tuhan ngomong sama Elisa. Elisa, aku akan kirim kelaparan. Berapa tahun? 7 tahun. Dan orang pertama yang dikasih tahu Elisa siapa? Perempuan Sunam ini, saudara. Disuruh ngungsi. Dengan kata lain apa? Berkat yang diterima perempuan ini, dia diluputkan dari bencana apa? Kelaparan. Saudara. Dia ngasih Elisa makan, supaya Elisa jangan sampai kelaparan. Beberapa waktu kemudian, dia diluputkan dari kelaparan. Satu keajaiban yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Karena perempuan ini, perempuan yang murah hati Bapak Ibu. Dan yang terakhir,
Di 2 Raja-Raja 8 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Alkitab berkata begini. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu katanya. Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala yang perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Jadi satu saat raja lagi ngobrol sama Gehazi. Coba deh cerita dong perbuatan ajaibnya Elisa. Wah, Gehazi cerita. Terus Gehazi bilang, waduh, Elisa pernah lo bangkitin orang mati. Wah, raja mungkin berkata, oh yang bener aja. Bener. Ah, yang bener. Mana buktinya? Ada enggak capture-annya? Ada enggak videonya? Ya kan? Tiba-tiba perempuan ini datang. Ternyata kalau saya pelajari, rumah dan ladang perempuan ini karena ditinggal 7 tahun, diserobot orang lain. Dan tiba-tiba ini yang terjadi, ini yang luar biasa. Yuk baca sama-sama. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Sudah tahu apa yang terjadi? Ada yang namanya pemulihan. Apa yang hilang dikembalikan. Amin. Anda rindu hal itu terjadi dalam hidup? Kesempatan-kesempatan yang hilang. Proyek-proyek yang hilang. Rumah yang hilang, apapun yang hilang dari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dikembalikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Amin. Gimana caranya? Belajar Bapak Ibu. Ini fondasi iman yang sederhana. Tapi jarang orang mau melakukan. Karena orang seringkali hanya mementingkan dirinya sendiri. Belajarlah jadi orang yang murah hati. Saya akan tutup dengan pengalaman pribadi ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saya ceritakan pengalaman orang lain, kan katanya gitu kan ya. Nah jadi begini, selama kurang lebih 22 tahun, saya jadi pendeta, saya keliling kemana-mana Bapak Ibu. Saya pergi ke banyak kota di beberapa negara di dunia ini untuk menyampaikan firman. Sampai singkat cerita, tahun 2015, Tuhan suruh saya memulai gereja. Saya menolak, singkat cerita 2016, saya memulai gereja, saudara. Karena saya tahu, jadi gembala sidang itu tidak segampang yang dipikirkan, Bapak Ibu. Kalau jadi penginjil, pengkhotbah keliling enak, hit and run gitu sebenarnya. Ditunggu-tunggu orang, ya toh. Kalau kesaksian, ini kalau penginjil kesaksian, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya barusan dikasih berkat sama Tuhan, ada mobil saudara-saudara. Wih, cepat berkata luar biasa. Hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang diberkati. Itu kalau penginjil. Tapi kalau gembala sidang yang ngomong Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya kemarin dikasih Tuhan mobil. Pengurus kasak kusuk. Duit perpuluhan dimakan, duit perpuluhan dimakan. Itu duit gereja ditelep, duit pembangunan dibawa sama pendeta. Itu sudah. Makanya banyak pendeta sakit hati. Kenapa? Karena makan hati. Jadi saya tidak mau. Tapi saya belajar Bapak Ibu. Melakukan kehendak Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Itu adalah tujuan utama kehidupan kita. Sekalipun itu tidak enak bagi kita, bertentangan. Tapi yang penting Tuhan dipermuliakan, Tuhan senang, Tuhan puas akan hidup kita. Singkat cerita, saya memulai gereja Victory Community Church di Surabaya tahun 2016. Kita mulai 2 kali ibadah, saudara. Yang hadir waktu itu kurang lebih 450 orang.
Tapi short story, keuangan gereja itu minus, saudara. Kita ngalami minus. Dan minusnya bukan jutaan, bukan puluhan juta, tapi ratusan juta setiap bulan. Saya ngomong apa adanya. Dan di gereja Bapak Ibu, saya tidak pernah narik persembahan 2 kali. Saya tidak pernah memaksa dan mengintimidasi jemaat. Ayo lu nabur ya, lu berkorban ya, lu perpuluhan. Kalau tidak mati masuk neraka terkutuk 7 turunan, 8 belokan, 9 tanjakan. Saya tidak pernah begitu. Jadi saya sampai bilang, Tuhan aku jadi pendeta selama keliling tidak pernah minus. Tapi kenapa kali ini aku kok minus? Ya singkat cerita saya jual aset macam-macam lah. Yang penting saya tidak jual diri Bapak Ibu. Saya jual aset, jual ini. Untuk nutupi kebutuhan gereja. Nah sampai satu ketika saya ini berdoa. Saya masuk doa puasa ini tahun ke-6 Bapak Ibu. Saya doa puasa setiap hari. Waktu saya doa puasa di apartemen. Saya bilang, Tuhan apa salahku? Kenapa kok keuangan gereja ini minus sampai ratusan juta setiap bulan? Bapak Ibu, waktu saya doa tiba-tiba Tuhan bicara. Dan saya kasih tahu ya, jawaban doa yang tertinggi itu seringkali sebuah perintah. Perhatikan ini. Catat baik-baik quote saya ini. Jawaban doa tertinggi itu seringkali sebuah perintah dalam hidup kita. Jadi waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu cari gereja-gereja yang ada di Surabaya, yang miskin-miskin, yang susah-susah, kamu tolong mereka, kamu berkati mereka. Loh, waktu saya dengar suara itu saya pikir ini setan pasti. Aku ini lagi susah gitu loh. Ngapain aku ngurusi gereja lain? Sinode sama kagak, gembala kenalnya juga kagak. Tapi saya tahu ini Tuhan gitu. Akhirnya saya gumuli dan saya ngomong sama istri saya. Kebetulan istri saya ikut bersama-sama. Nah istri saya ini backgroundnya seorang akuntan. Bapak Ibu tahu kan akuntan? Itu duit 2 digit di setelah koma masih dihitung. Itu akuntan. Jadi saya ngomong sama istri saya. Nih, Koko dapat suara Tuhan ini. Kita harus tolong gereja-gereja lain. Nah hebatnya istri saya ini begini Bapak Ibu. Dia tahu kalau saya ngomong dari Tuhan. Itu pasti benar dari Tuhan, bukan karena emosi, bukan. Sudah digumuli, puasa dan segala macam. Istri saya tidak nolak. Istri saya hanya memberikan info. Karena saya ini tidak ngurusi uang di gereja Bapak Ibu. Istri saya ngomong gini, oh dari tim bendahara mengatakan keuangan gereja minus. Istilahnya berdarah-darah. Gitu aja. Nah logika Anda gimana? Kita ini lagi minus, lagi berdarah-darah. Berdarah-darah bukan jutaan, bukan puluhan juta, tapi ratusan juta tiap bulan. Loh, kalau buka rumah makan tidak laku terus ditutup, orang bilang biasa. Kalau buka gereja ditutup itu malu-maluin Bapak Ibu. Tapi karena Koko mendapat itu dari Tuhan, ayo kita lakukan. Short story ya. Saya tiba-tiba berdoa dapat hikmat. Kita memulai yang namanya apa? Program bedah gereja. Saya mulai program bedah gereja Bapak Ibu. Di gereja kami. Itu bulan ke-7. Di awal pendirian gereja kami. Jadi bulan ke-7 kita mulai yang namanya bedah gereja. Saya cari gereja-gereja di Surabaya yang butuh renovasi. Saya tidak kenal sama gembalanya, sinodenya tidak sama saya. Tapi saya tolong, saya renovasi, saya bikin betul, saya bikin baik sehingga mereka bisa ibadah dengan baik.
Bahkan kita seringkali nguruk, betulin. Ada gambarnya Bapak Ibu, ini beberapa saja. Saya betulin semuanya. Dana yang dihabiskan satu gereja puluhan juta, saudara. Dan sampai selesai pandemi kemarin, ya, kita sudah membangun, merenovasi itu ada 29 gereja Bapak Ibu di Surabaya. Yang sama sekali saya tidak kenal siapa mereka. Tapi saya mau saksi ya sama Bapak Ibu. Sejak kali pertama saya bantu gereja-gereja, saya tidak ngerti gimana caranya Tuhan. Sejak saat itu sampai sekarang, keuangan gereja tidak pernah minus lagi, saudara. Tidak pernah berdarah-darah lagi. Bahkan kita bisa ngelunasin gereja itu, saudara. Lunas tanpa pernah terlambat satu hari pun nyicil gereja, saudara. Waktu saya lihat gitu, bener ya. Orang yang murah hati, berbuat baik bukan sama orang lain loh. Sama siapa? Diri sendiri. Bahkan dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya saksi seperti ini bukan untuk kesombongan, tapi ini saya ceritakan, ini pengalaman hidup. Di dalam masa pandemi, saudara, kami melakukan ekspansi lagi. Tuhan kasih kami 3 kafling. Persis di depan gereja. Dan satu kaplingnya itu kurang lebih harganya 15,5 miliar. Jadi total ukurannya itu kurang lebih 1.780 meter persegi, saudara. Kita lagi rencana untuk bangun, dibutuhkan dana kurang lebih 120 miliar. Dari mana, saudara? Kok bisa? Bahkan waktu saya melakukan payment untuk pembayaran kafling itu, pihak banknya bilang begini, ini kredit terakhir waktu itu ya, bulan 4 tahun 2020, di atas 10 miliar yang dikeluarkan oleh bank. Dan itu diberikan untuk siapa? Untuk gereja, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Orang yang murah hati bukan menolong diri, bukan menolong orang lain, tapi orang yang murah hati sedang menolong siapa? Diri sendiri. Kalau hari ini Anda sedang mengalami kesulitan, apapun bentuk kesulitanmu itu, Anda mau tahu cara cepat bagaimana Anda mengatasi kesulitan Anda? Cari orang yang punya kesulitan yang sama dengan Anda. Tolong mereka, berkati mereka. Kalau tidak bisa ngasih duit, didoain, dipuasai. Nanti lihat, waktu mereka ditolong Tuhan, Anda pun ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Saya minta puji deh. Saya minta istri saya bisa bantu untuk kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yuk makin berdiri bersama-sama, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. ku percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. ku percaya, Melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. jemaat saja katakan, sebab aku percaya, Bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan ingin angkat Anda lebih tinggi, lebih kuat. Dan Tuhan mau Anda punya fondasi yang kuat. Malam ini, karena keterbatasan saya tidak bisa tumpang tangan untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi dimanapun kau berada, kalau Anda minta didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Saya bisa bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah pandemi ini Tuhan kasih berkat secara pribadi bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Karena saya belajar, Saudara. Tunjukkan kemurahan hati, berikan pertolongan, berikan kebaikan, berikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Dan itu kembali dengan cara yang ajaib. Saya melihat khususnya anak-anak muda di sini. Kalau Anda bisa menangkap ini, sejak masa mudamu, engkau diajar memiliki fondasi yang teguh. Sehingga engkau bukan cuma jadi orang yang percaya, bukan cuma jadi orang yang dapat dipercaya, tapi engkau jadi orang kepercayaannya Tuhan dalam hidupmu. Bagi Bapak Ibu Saudara minta didoakan secara khusus dimanapun kau berada, yang ikuti secara live streaming dimanapun kau berada.
Kalau Anda rindu mengalami kemenangan, kelimpahan, taruh tangan kananmu di dada. Doa dalam bahasa roh. Syatara kiaparikara. Sementara musik naikkan pujian ini Bapak Ibu. Bahasa roh, syatara damas. Kinaredi kabatu shirikabati kayashi baridiki naradabashi naradalabash. Ukinarada shirikabarate kabu shirirabate redikaralabash. Inibida kianibi karadashe maratore redikaralabasharalabash. Inikalabaya shiri marikana lalabashe redikabaralabash. Kine kabara tashe kararabarade kanaya sharalabash. Imarate karabash dipira rabashore dekare di lalabash. Mari Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu melawan. Pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah fondasi yang kuat itu ada, sehingga Tuhan dengan leluasa sanggup mengangkat, memberkati, memulihkan dan memakai setiap kita. Ore de kanamaya shade, kare de berana maradesha. Ore de kanarada moshe de kanada matore de kare de beshidera kore de lama. Yes, yes, yes. Ya Tuhan, ya. Ya Roh-Mu, Roh-Mu Tuhan yang berkarya. Makasih Tuhan. Mau berdoa anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak, Hamba sudah sampaikan firman ini. Dan aku tahu firman ini jatuh di tanah yang subur. Aku berdoa bagi tempat ini Tuhan. Kemudahan, kemurahan Tuhan dan manusia berlaku. Berkati hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, tunjukkan saya ada satu penglihatan ini Bapak Ibu Saudara, untuk Anda yang ada di tempat ini. Kinayatu kerika shintikara dapatu shindikara damashtara damasya. Pak Herman, lihat itu banyak sekali anak-anak panah yang sedang dipersiapkan. Anda sedang dipersiapkan. Bahkan seperti seorang pelari yang hanya tampil dalam hitungan detik, tapi persiapannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Komitmen, fokus.
Itu yang sedang Tuhan kerjakan bagi setiap kita di tempat ini. Bahkan ada beberapa orang itu muncul jadi orang-orang yang mengubahkan keadaan. Bukan cuma keadaan keluargamu, karena itu terlalu kecil. Bukan cuma keadaan gerejamu, terlalu kecil. Engkau akan mengadakan perubahan, bahkan bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini, bahkan bagi orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Itu engkau akan jadi teladan bagi mereka. Biar mereka pada saat ini boleh menerima anugerah yang Tuhan beri kepada hamba-Mu ini. Supaya mereka juga menerima anugerah itu, Tuhan. Biar itu turun. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Biar anugerah itu turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan kelimpahan itu turun dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.